Shalom teman-teman, happy Sunday, dan jangan lupa untuk tetap beribadah. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit banyak mengenai identitas diri kita. Kalau kita lagi jalan-jalan, pasti kita perlu banget kan yang namanya tuh membawa KTP. Dan ini tuh sangat pentingnya dengan kita, identitas diri kita di kerajaan surga. Dan masalah identitas diri ini akan menentukan nih teman-teman, kita langkah apa yang akan kita ambil ke depannya dalam kehidupan ini. Dan aku bakal nyampein ke kalian beberapa poin penting, dan aku saranin banget ke kalian untuk bisa kita catat dan bisa kita renungkan bersama-sama supaya ya bisa terlaksana dalam kehidupan kita juga. Jadi renungan yang dibagikan pada hari ini enggak lost gitu aja. Yang pertama adalah mengenai label kita atau identitas diri kita. Banyak nih orang-orang yang melabeli dirinya dengan orang introvert, extrovert, atau orang-orang yang dari keluarga yang berkecukupan, keluarga yang mungkin enggak, orang yang pintar, bijaksana, baik, dan banyak banget. Dan tidak jarang juga nih, kita pasti pernah lah beli salah satu produk mahal karena labelnya. Aku punya baju, mereknya brand mahal lah, pokoknya kalian bisa sering lihat itu di mall-mall besar. Dan ketika aku pakai, aku ngerasa kayak gatel banget di belakangnya. Terus kayak aku cabut gitu labelnya kan, dan aku baru sadar ternyata yang ngebuat baju itu mahal ya labelnya itu sendiri. Entah itu dari kualitas atau apapun itu, yang mungkin dari bahannya kurang bagus atau apapun, kalau emang labelnya itu gak ada ya pasti akan murah gitu. Kalau labelnya masih ada ya pasti itu akan terlihat lebih mahal. Sama dengan diri kita teman-teman, identitas apa yang kita tanamkan dalam diri kita itu yang menentukan seberapa berharganya kita. Kalau kita aja nggak bisa menghargai diri kita, bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai diri kita? Satu label yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah anaknya Tuhan. Itu harus kita sadari teman-teman. Mungkin ada yang ngerasa dirinya baik, ada yang ngerasa dirinya kurang pintar, tapi itu hanyalah bonus dari segala bonus teman-teman. Kalau dalam kerajaan surga, KTP-nya adalah anak Tuhan. Jadi yang pertama adalah label. Label kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan yang kedua adalah krisis identitas. Kita bakal belajar dari kisahnya Yakub. Aku gak akan terlalu banyak untuk menjelaskan kisah Yakub. Kalian boleh untuk mempelajari dan mencari sendiri. Inti dari kisah Yakub adalah Yakub ini memiliki krisis identitas yang panjang banget, dan dia mengalami bertahun-tahun musim-musim yang cukup gak mengenakan. Karena dalam bertahun-tahunnya dia tuh disebut sebagai pemegang tumit. Dan itu gak akan mudah teman-teman untuk melewati proses dengan identitas yang ditanamkan orang-orang, khususnya dari ibunya Yakub ini sendiri, bahwa dia adalah pemegang tumit dari kakaknya. Itu adalah bukan sesuatu yang mengenakan dibandingkan dengan kita yang mungkin kita punya identitas anak yang keren, selebgram, atau artis. Itu kan sesuatu yang indah banget untuk didengar. Tapi bagaimana kalau kita mengalami sebuah krisis identitas yang sama sekali gak mengenakan? Entah itu mungkin kita disebut sebagai anak yang, sorry to say, kayak anak yang mungkin tidak diinginkan atau apapun itu. Tapi bagi yang hal yang pertama teman-teman, label kita itu adalah anak Allah. Dan itu adalah hal yang penting untuk kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua, mengenai krisis identitas yang bertahun-tahun kita alami, percaya deh, proses itu gak akan pernah mengkhianati hasilnya. Krisis identitas mungkin boleh ada dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang akan mengatakan kita itu A, B, C, D, E, F, G. Tapi itu gak akan pernah menjadi masalah bagi kita teman-teman. Karena apa yang kita sadari adalah kita itu adalah anak-anaknya Tuhan. Dan krisis identitas ini akan sendirinya hilang ketika poin yang ketiga kita akan lihat. Poin yang ketiga adalah larangan dalam identitas. Identitas saja punya larangan loh teman-teman. Ada beberapa hal yang kita gak pernah sadari dalam identitas ini. Dari 3 poin, yang pertama adalah jangan sampai teralihkan. Dalam perjalanan yang panjang ini, kita tuh gak boleh teralihkan yang namanya kata orang.
yang ngebuat kita nggak semangat, yang buat kita sering putus asa, ngebuat kita tuh nggak berdaya atau ngerasa ya udah kalau nggak akan bisa ngelakuin apa-apa. Nah, itu teman-teman, larang identitas yang harus kita pertahankan adalah yang pertama tadi, jangan sampai teralihkan. Dan yang kedua adalah jangan pernah kompromi. Mungkin hari-hari akan semakin sulit, krisis identitas dalam diri kita akan semakin ditanamkan di banyak banget benak pikiran orang-orang bahwa kita tuh mungkin gak berguna, kita gak akan bisa berubah, kita gak akan bisa bertumbuh menjadi orang yang bisa membanggakan, gak akan bisa menjadi berkat. Yang kedua adalah jangan pernah kompromi. Orang mau bilang udah ikut cara gue aja, gue akan memberikan lo identitas yang bagus, identitas baru yang akan mengubah dunia, pandangan dunia tentang lo. Jangan pernah kompromi teman-teman. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tinggal dalam hadirat Tuhan adalah hal yang paling benar-benar membuat kita tuh damai. Dan dalam proses menunggu itu, dalam proses gak kompromi sama dunia, itu akan menanamkan kedewasaan kita dan akan buat pribadi kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah jangan biarkan orang lain memberitahu kita siapakah kita. Orang boleh bilang kita itu orang yang gak berguna, orang boleh bilang kita orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Tapi teman-teman, label kita adalah anak Allah, itu harus tanamkan dalam diri kita. Mungkin keadaan akan semakin sulit, mungkin kita akan semakin merasa gue emang gak mampu. Kalau kalian aja menganggap diri kalian gak mampu, akan semakin banyak orang yang menganggap kalian gak mampu. Tapi ketika kalian menganggap diri kalian hebat, kalian bisa, percaya deh, akan semakin banyak orang yang membuat kalian tuh akan semakin mengarah pikiran kalian pada Tuhan. Dan poin yang selanjutnya adalah berkomitmen pada perjalanan. Di poin yang sebelumnya kita udah bahas nih mengenai jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi itu artinya jangan pernah tergiur dengan cara-cara mudah, cara-cara cepat orang-orang dunia ini tawarin kepada kita. Dan poin yang ini adalah berkomitmen pada perjalanan. Dalam memiliki identitas anak Allah khususnya, itu gak akan mudah teman-teman. Kita mungkin gampang untuk bilang gue anak Tuhan, tapi saat dihadapin masalah, saat dihadapin hal-hal dengerin yang buat pendengaran kita tuh jadi gak enak tentang diri kita gampang tersinggung, itu namanya bukan berkomitmen pada perjalanan. Karena saat kita berkomitmen pada perjalanan, kita menikmati prosesnya, terima apa adanya, kita akan semakin didewasakan, baik secara emosional kita, baik secara pikiran kita, dan umur itu gak menentukan bagaimana kita bisa melihat dunia ini teman-teman. Tapi pandangan kita terhadap Tuhan yang akan mengubahkan pikiran kita tuh terhadap diri kita sendiri. Saat kita komitmen perjalanan kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan mengubahkan. Percaya teman-teman, lambat hari demi hari kita akan semakin dekat pada rencana Tuhan, dan kita akan memiliki identitas baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah 100% kamu. Kita diciptain Tuhan tuh begitu unik loh teman-teman, benar-benar berbeda banget. Kita gak bisa menyamakan diri kita sama orang lain, dan ini yang mungkin sering terjadi di antara kita, di antara setiap kita. Kita ngelihat, kok temen gue udah dapat pekerjaan ini, kok temen gue udah bisa ngelakuin ini, kenapa gue gak bisa, kenapa gue gak bisa seperti mereka. Setiap orang itu unik dan berbeda. Ada orang yang memiliki kelebihan A, tapi ada orang yang memiliki kelebihan B. Dan saat orang yang kelebihan A ini berpikir, kok dia punya kelebihan B, dan yang B ini berpikir, kok lu bisa punya kelebihan A, dunia ini akan semakin penuh dengan orang-orang yang gak akan pernah bisa bersyukur atas kehidupannya. Tapi mencoba sesuatu yang baru itu emang diperbolehkan teman-teman. Untuk membedakan diri kita dengan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Untuk penutupan dari film ini, kita sama-sama bisa buka di ayatnya, yaitu Galatia 6 ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Itu dalam terjemahan baru. Kalau dalam BIMK atau Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ya boleh merasa bangga atas hal itu, tapi tidak usah yang membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain, sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. So teman-teman, identitas diri kalian adalah anak Allah, kalian unik, kalian berbeda, dan teruslah bersyukur dan mendekatkan diri kalian kepada Tuhan, agar kalian pun tahu rencana apa yang Tuhan ingin berikan kepada kalian. Ingat, jangan pernah membedakan diri kalian sama orang lain.
Karena kalian berbeda dan kalian unik diciptakan oleh Tuhan. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan jalan berkat. Jesus bless you.